Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua karena telah berjalan bersama selama 6 bulan dengan saya dalam pelayanan, dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Penatua dan juga Bapak Pendeta Metang dan keluarga karena juga telah mendukung saya dalam pelayanan, dalam kunjungan dan berbagai proses lainnya. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sabungan Simatupang dan keluarga yang telah mengizinkan saya untuk tinggal di rumahnya selama sekitar 5 bulan. Terima kasih untuk banyak pengajaran, banyak pengalaman yang telah dibagikan bersama dengan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Surtiati dan keluarga untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga boleh berproses tinggal di rumah Ibu Surtiati. Dan semoga apa yang kurang, apa yang tidak baik, itu semua boleh dimaafkan. Dan semoga apa yang telah dijalani bersama, itu semua boleh menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akan segera kembali ke Bekasi. Sampai jumpa lagi. Kami Penatua GKP Sideres mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing kita pada kebaktian Minggu pada pagi hari ini terambil dari Korintus 2 pasal 14 yang berkata demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kita pada pagi hari ini. Allah sumber rahmat kami, Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu atas hari yang Engkau perkenankan bagi kami untuk datang memuji memuliakan namamu. Kami bersyukur atas kekuatan dan semangat baru yang Engkau nyatakan pada kami semua. Berkati ya Tuhan perjalanan kebaktian kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga melalui kebaktian ini kami beroleh berkat dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita melalui saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan anugerah pengampunan yang berasal dari Allah. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita sekarang masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita berdoa. Allah Bapa penuh kasih, sumber segala rahmat, sumber segala kebenaran, sumber segala inspirasi. Terima kasih untuk persekutuan dan kebersamaan ini. Terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami boleh membaca Alkitab bersama-sama dan merenungkannya. Yang kami yakini akan membawa kami sekalian untuk melihat kebenaran apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuatkan kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sedia mewarnai bagian-bagian perjalanan hidup kami ini seturut dengan firman-Mu. Kami menantikan sabda-Mu Bapa yang membaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa di sorga dan di bumi. Sidang jemaat kasih Tuhan. Sebagai gereja, sebagai orang Kristen,
kita menyebut diri kita orang percaya. Kita adalah orang percaya. Saudaraku, percaya tentang apa? Apa yang kita percayai? Betul, saudara-saudara, kita percaya tentang adanya kuasa Allah. Kuasa Allah itu telah menyelamatkan kita. Dan kita yakin, kita percaya kuasa Allah itu akan menolong dan memampukan kita. Akan membaharui kita menjadi sosok-sosok yang layak disebut sebagai umat Allah. Layak disebut kawan sekerja Allah, pemberita Injil dan saksi-saksi Injil keselamatan. Saudara, kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dan akan terus bekerja di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini. Kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui diri kita, pribadi lepas pribadi. Saudara, kita meyakini bahwa kuasa Allah itu sanggup akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih berharga, menjadi sosok yang lebih baik, menjadi makhluk yang lebih berarti dan berguna. Saudaraku, kita meyakini bahwa memang kita terbatas, kita tahu bahwa kita bodoh, kita tahu bahwa kita lemah, kita ini kecil, tapi dengan kuasa Allah kita semua mampu melakukan perkara-perkara besar yang berharga. Kita percaya sambil mengandalkan kuasa Allah. Kita berjalan, berjuang dengan keyakinan bahwa kuasa Allah akan menolong dan memampukan kita. Saudaraku, pada suatu kali konon, Napoleon Bonaparte, sang penguasa Jerman atau kaisar Jerman, sedang menunggang kuda, memeriksa barisannya, barisan tentaranya. Tiba-tiba kuda tunggangannya itu berontak, saudara. Sehingga sang kaisar hampir atau bisa terjatuh. Dan ini berarti dipermalukan. Tapi dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seorang prajurit dengan tanpa menghiraukan keselamatan dirinya, memeluk si kuda, berusaha menenangkannya, dan ia berhasil, saudara. Kuda itu tenang kembali. Artinya Napoleon Bonaparte tidak mengalami petaka yang dapat mempermalukannya. Lalu saudaraku, konon Napoleon turun dari kuda dan menepuk bahu sang prajurit itu, menjabat tangannya sambil berkata, "Terima kasih, Letnan." Saudara-saudara, pada saat acara makan siang, sang prajurit ini ikut makan, hadir di ruangan makan para perwira. Dan oleh karena itu ia ditegur. Banyak yang menegur dia. Tapi lalu sang prajurit ini menjawab, "Tidak bisa tidak, aku adalah seorang perwira karena Napoleon yang mengatakannya." Saudara, demikian besar kuasa Napoleon. Ucapannya adalah ketentuan yang harus diyakini. Ucapannya adalah hukum yang harus dilaksanakan. Saudara-saudara, cerita ini dapat menginspirasi kita. Misalnya melalui pertanyaan mengapa Napoleon berkenan menetapkan prajurit tersebut menjadi perwira. Kita bisa menjawab, wah itu nasib baik, karena keberanian, karena prestasi, karena jasa, karena kehebatan. Mungkin iya. Tapi yang jelas, saudara-saudaraku,
prajurit ini berani melakukan tindakan yang sesungguhnya cukup berbahaya semata-mata supaya atau agar sang kaisar tidak dipermalukan, tidak jatuh dari kuda dan dipermalukan. Saudaraku, setiap prajurit yang berusaha agar dunungannya atau sang kaisar tidak dipermalukan, itulah perwira kebanggaan Napoleon. Dialah yang bagi Napoleon layak diberi kepercayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Gereja melangkah, gereja pergi. Gereja melakukan sesuatu. Gereja menunaikan panggilannya dengan jaminan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita bertanya, ya Tuhan, dengan cara bagaimanakah kami dapat memikul tugas kami? Ya Tuhan, apa syarat kami untuk dapat sungguh mengandalkan kuasa-Mu itu? Yesus menjawab, "Anak-anakku, siapa yang terus berjuang dan berusaha untuk tidak mempermalukan namaku, dia akan menemukan kuasaku." Yakinilah itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa setiap orang yang terus berusaha agar nama Tuhan tidak dipermalukan, ia akan menemukan, mengalami kuasa Allah. Kuasa Allah akan ada padanya, akan menyentuhnya, akan menerpanya, dan akan memampukannya. Yesus berkata, "Baptislah dan ajarlah." Baptislah, Bapak Ibu Saudara. Artinya sampaikanlah kepada dunia, kepada seluruh manusia, bahwa berita tentang pengampunan Allah sudah terjadi. Bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Bahwa Allah sungguh mengasihi kita semua. Ajarkanlah melakukan segala perkara yang kuperintahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ajaklah orang-orang tersebut, ajaklah seluruh manusia. Tunjukkanlah, teladanilah, jadilah contoh bagi mereka. Itu ajarkanlah Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak sederhana dan tidak mudah hal mengajar ini, tapi yakinlah kita akan menerima kuasa mengajar dari Kristus. Mengajar Bapak Ibu Saudara mensyaratkan adanya kesabaran. Mengajar Bapak Ibu Saudara mensyaratkan adanya ketelatenan. Tidak instan, tidak ujug-ujug berhasil, tidak ujug-ujug berubah, tidak simsalabim langsung jadi. Untuk itu perlu kuasa, saudara. Dan yakinlah Allah akan memberikannya. Allah akan memampukan kita. Mengajar itu, saudara, akan berhadapan dengan penolakan. Mengajar itu bisa berhadapan dengan ketidakyakinan, ketidakpercayaan. Berhadapan dengan keengganan, berhadapan dengan kemalasan. Berhadapan dengan ketidaksungguh-sungguhan. Oleh karena itu diperlukan kuasa kesediaan. Kuasa kesetiaan. Yakinlah saudara, Allah akan menyuburkannya di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tengok dan lihatlah kehidupan di dunia ini. Manusia di dunia dengan tingkah pola dan ulahnya terus melecehkan sesamanya. Melecehkan sesamanya dengan mengeksploitasi, mengumbar keserakahan, dengan kekejaman, dengan penistaan, dengan penghinaan dan pelecehan. Seringkali kita mendengar KDRT, penjualan anak, kekerasan terhadap anak. Saudara-saudaraku, manusia terus melecehkan sesamanya
dengan berbagai-bagai pembiaran dan ketidakpedulian, dengan pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Dan ini berarti mempermalukan Allah sebagai pencipta dan pemilik manusia. Saudaraku, Allah memberi kepercayaan kepada kita, kepada saudara-saudara dan saya, kepada gereja Tuhan yang menyebut dirinya sebagai orang yang percaya. Untuk apa saudara? Untuk terus berjuang dalam kuasanya, dalam kuasa kasih-Nya, dengan keyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik ada di depan mata. Bahwa dunia yang lebih indah tersedia bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit dan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada ajakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Baik, kita akan masuk dalam doa sepat dan sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Berkati dan kuduskanlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kekuatan dan penghiburan kami datang dari Engkau. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Ada banyak derita dan kesulitan yang kami sedang hadapi ya Tuhan. Kami menderita sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kami menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami tidak berdaya dan hampir putus asa dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keadaan kami. Kami sedih dan kesepian karena kekasih hati kami pergi lebih dulu kepadamu. Bahkan sejak hadirnya COVID-19, kami juga harus mengalami berbagai hambatan lain dalam hidup kami sehari-hari. Dalam segala derita, keluh kesah, dan ketidakmampuan yang kami jalani, kami mohon Engkau berkenan menyentuh hidup kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Kami yakin Engkau memampukan kami melewati proses ini, sehingga kami boleh beroleh sukacita atas apa yang telah kami lalui. Inilah doa kami kepadamu yang akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan Bapa bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langkahku
Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang Allah firmankan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.